Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan siang hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga siang ini. Dan kami diizinkan untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami, supaya kami dapat mendengarkan sabda Tuhan dengan hati yang terbuka untuk menerima sabda-Mu ini. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini renungan siang saya ambil dari kitab Yunus. Yunus pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai ayat 10. Begini bunyinya. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi ini, di siang hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan siang ini saya beri tema berbenah diri. Apa sih itu Bapak Ibu berbenah diri? Berbenah diri artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita atur, yang harus kita tata, yang harus kita koreksi, yang harus kita perbaiki tadi. Nah, berbenah diri, apa yang dimaksudkan dengan berbenah diri itu? Mari kita lihat sama-sama apa yang tercantum dalam cerita Yunus. Bapak Ibu, ketika Yunus diutus untuk memperingatkan atau untuk menasehati orang-orang di Niniwe supaya mereka berbalik dari kejahatan mereka, supaya mereka berubah, supaya mereka bertobat. Ketika Yunus pergi dan Yunus berteriak-teriak atau berseru-seru kepada orang-orang di Niniwe, masyarakat di Niniwe, supaya mereka meninggalkan perbuatan jahat mereka dan mereka berbalik kepada Tuhan. Kira-kira Yunus menyampaikan begini. Orang-orang Niniwe, hai orang-orang Niniwe, ingatlah, dengarkanlah baik-baik, bahwa dalam waktu 40 hari, kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian tidak berubah, maka Tuhan akan menunggang balikan Niniwe ini. Ketika orang-orang Niniwe mendengarkan hal itu, berita itu, maka di dalam bacaan kita ayat 7 tadi dikatakan, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak,
berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Raja mengeluarkan satu perintah bahwa seluruh manusia yang ada di Niniwe, bahkan dikatakan hewan, raja mengeluarkan perintah manusia dan ternak, manusia dan lembu sapi, manusia dan kambing domba tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dengan kata lain, raja mengeluarkan satu perintah supaya orang-orang di Niniwe berpuasa. Bahkan di ayat yang kita baca bahwa mereka harus berselubung kain kabung dan berseru dengan keras. Dikatakan berseru dengan keras kepada Allah, dan harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sama-sama bahwa di ayat ini manusia, orang-orang di Niniwe diminta untuk berbenah diri. Mereka diminta untuk apa? Dikatakan berpuasa, lalu berselubung kain kabung, lalu berseru kepada Tuhan dengan keras. Berseru kepada Tuhan dengan keras. Apa yang mereka minta? Supaya Tuhan berbelas kasih, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Karena di ayat selanjutnya, ayat 9 kita lihat, dikatakan siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Bapak, Ibu, ketika masyarakat di Niniwe mereka berpuasa, mereka berkabung, dan mereka berseru dengan keras kepada Tuhan. Dan dikatakan di ayat 10 bahwa ketika Tuhan melihat perbuatan mereka, apa yang dilakukan? Maka menyesallah Tuhan, dan Tuhan tidak menghukum orang-orang di Niniwe. Bapak, Ibu, hari ini kita juga diingatkan, ada seruan bagi kita. Mari kita berbenah diri. Untuk apa? Kita memasuki minggu Advent. Kita memasuki minggu-minggu masa-masa penantian. Dan apa yang harus kita benahi? Diminta dari kita, benahi hati kita, benahi hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan orang-orang di Niniwe itu mereka berpuasa, mereka berkabung, mereka membenahi diri mereka untuk datang kepada Tuhan, berseru dengan suara yang keras, dan Tuhan menolong mereka. Karena dikatakan maka menyesallah Tuhan, dan Tuhan tidak menghukum orang-orang Niniwe. Kita pun sama, Bapak, Ibu, untuk memasuki minggu Advent yang kedua, mari kita membenahi diri kita. Kita berbenah diri, berbenah hati kita. Kita koreksi hati, apa yang harus kita perbaiki. Hati kita, hati yang sungguh-sungguh mengasihi, hati yang mau terikat kepada Tuhan. Mari kita datang membangun relasi dengan Tuhan. Karena di masa-masa penantian ini, kalau kita berbenah diri dan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau siang hari ini menyapa kami supaya kami berbenah diri. Kami mau ada dalam satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami mau berteriak dengan suara yang nyaring kepadamu untuk memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami saat ini. Engkau tahu, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegetiran di hati kami ketika kami diperhadapkan dengan kondisi COVID-19. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki satu kehidupan masa Advent kedua,
dengan satu pengharapan ketika kami berbenah diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti berbelas kasih kepada kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus.